Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, sehingga di detik-detik akhir bulan Ramadan ini kita masih semangat menjalankan perintah Allah, puasa bulan suci Ramadan, dan kita lanjutkan insyaallah sebentar lagi kita melaksanakan sholat ibadah sholat tarawih. Semua ini atas karunia Allah, atas hidayah Allah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk selalu beristiqomah dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya solawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan sedaya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, izinkanlah saya menyampaikan kultum dengan judul Etika Berdoa. Setiap manusia, seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar iman, benar-benar bertakwa kepada Allah, tidak pernah meninggalkan berdoa, tidak pernah meninggalkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta kepada Allah, kita selalu berdoa kepada Allah. Barusan kita berdoa, ketika selesai sholat isya, semuanya berdoa. Yang dipimpin oleh Ustadz Zainul Arifin. Ini merupakan wujud bahwa kita ini hamba Allah menjalankan perintah Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi Allah itu dekat. Allah akan mengabulkan doa-doa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza da'an, jika mereka meminta, memohon kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka saya akan mengabulkan. Ini firman Allah. Tetapi jamaah yang saya muliakan, doa yang kita panjatkan ini, Allah memberikan, mengabulkan doa ini bukan karena kehendak kita, bukan karena keinginan kita, tapi disesuaikan dengan kehendak Allah. Annal ijabata muqayyadatun bil masyiati. Jadi doa kita yang dikabulkan oleh Allah ini bukan karena keinginan kita, tetapi karena kehendak Allah. Kita ingin, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan dikabulkan dan tidak terjadi. Kita tidak ingin, tetapi Allah berkehendak, maka itu terjadi. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, kita ini berdoa meminta kepada Allah. Tentunya di sana ada adab, ada tata krama. Ketika kita minta kepada orang tua kita dengan celelean, dengan bahasa yang tidak sopan, saya yakin orang tua kita akan marah. Kita minta sesuatu kepada guru kita, kepada kiai kita, dengan bahasa atau dengan tingkah laku yang tidak sopan, tentunya guru kita akan menasihati kita. Tapi ini yang kita minta adalah Sang Khalik yang menciptakan kita,
yang memberikan nafas kita, yang menggerakkan kita. Tentunya di sana sini ada adab, ada sopan santun. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan tentang adab berdoa. Beliau menukil dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ini Imam Nawawi ini mengarang sebuah kitab Al-Adhkar. Di dalamnya disebutkan terkait dengan adab berdoa, etika berdoa. Yang pertama diantaranya adalah memperhatikan waktu. Selesai sholat di Padang Arafah, di bulan suci Ramadan, malam Jumat, di hari Jumat, menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangan, setelah berdoa kemudian mengusap wajah selesai berdoa. Dan yang selanjutnya adalah khusyuk, tunduk, takut kepada Allah. Karena yang kita hadapi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ada orang berdoa, tetapi tangan satunya ini nggak tahu bermain dengan apa. Bisa saja garuk-garuk, bisa saja mungkin pegang HP sambil lihat HP, tangan kanan ini berdoa tapi tangan kirinya ini sambil pegang HP. Ini secara tidak langsung ini kurang ajar. Karena kita ini minta, yang kita minta ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ghazali itu mengarang kitab Ihya Ulumuddin, di dalamnya terdapat adab atau etika berdoa. Tunduk, khusyuk, takut kepada Allah. Dan yang selanjutnya adalah taubat. Ketika kita minta kepada Allah, tentunya jangan hanya sekedar meminta, tetapi kita harus introspeksi diri. Kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita lakukan, segera bertobat. Inilah cara-cara para ulama memberikan pelajaran kepada kita. Istiqomah, jangan putus asa. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya diterima di UNESA, diterima di UNER, diterima di IPB. Padahal anaknya masih kelas 10. Ujiannya masih lama. Tidak apa-apa, mulai sekarang berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya tercapai cita-citanya. Jangan menunggu nanti. Inilah keistiqomahan berdoa itu. Lihat saja Nabi Ibrahim. Berapa tahun beliau baru dikabulkan mempunyai keturunan. Bukan 10 tahun, 20 tahun, bertahun-tahun. Baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, ketika kita berdoa, marilah doa itu kita buka dengan zikir kepada Allah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita masuk materi apa yang kita inginkan kepada Allah. Insya Allah, kalau ini kita lakukan dengan istiqamah, dengan ikhlas, dengan tunduk, khusyuk, takut kepada Allah, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Perlu saya sampaikan, Allah mendengarkan doa kita itu ada 3 macam. Menjawabnya itu ada 3 macam. Ada 3 kategori. Ada orang yang berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Ada orang yang berdoa ditunda. Tidak diberikan sekarang, tapi mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun baru diberikan. Atau maka tidak diberikan kepada orang ini, tapi diberikan kepada putra-putrinya atau kepada cucunya. Dan yang ketiga, diberikan nanti
ketika di surga. Tidak dikabulkan di dunia, tetapi dikabulkan, diberikan ketika nanti di akhirat. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang tidak pernah kita dengar, sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam hati kita. Inilah yang diberikan Allah nanti ketika di surga. Apa itu? Tidak ada yang tahu. Sesuatu yang tidak pernah dilihat, sesuatu yang tidak pernah didengar, sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam hati kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa untuk berdoa, meminta, memohon, ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan doa kita, dengan keikhlasan kita, dengan ketulusan kita, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa kita panjatkan di bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini kan doanya Rasulullah. Rasulullah saja berdoa. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak pernah berdoa, maka ini umat Nabi Muhammad yang sombong. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, berarti hati kita, diri kita termasuk orang yang sombong. Rasulullah aja berdoa. Nabi Muhammad berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Adam berdoa. Bagaimana dengan diri kita? Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak doa, memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan zikir, dengan doa, insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.